Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pasar monopoli. Baik, saya akan memperkenalkan anggota saya. Pertama ada Arsita Yuniarsi, yaitu saya sendiri. Kedua ada Elizabeth Melisa, dan ketiga ada Relin Karunia. Kita masuk ke materinya. Pasar monopoli. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terjadi transaksi perdagangan di dalamnya. Kegiatan perdagangan membentuk struktur pasar pesaingan, yaitu pasar pesaing sempurna dan pasar pesaing tidak sempurna. Salah satu bentuk pasar pesaing tidak sempurna yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Penjual tunggal berhak menguasai pasar yang dimonopolinya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya. Barang yang ada di dalam pasar monopoli tidak ada yang sama. Dan ketiga, ada hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar monopoli. Faktor penghambat ada dua, yaitu faktor penghambat teknis dan faktor penghambat legal. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Elizabeth Melisa, saya akan melanjutkan presentase dari teman saya. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli adalah pasar jenis bisa melindungi hak kekayaan dari seseorang individu yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Sedangkan kekurangan pasar monopoli adalah pasar jenis yang tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atas jasa tersebut. Kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Faktor-faktor yang menyebabkan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi tinggi skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli ada dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dampak pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual dari suatu produk, barang, atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti. Penjual dalam pasar monopoli harus menentukan tingkat harga jual yang dapat memaksimalkan keuntungan. Di samping itu, tidak ada yang menghasilkan produk substitusi. Produsen monopoli dengan semaunya untuk tidak memperhatikan saran maupun kritik dari pembeli. Kesimpulan pasar monopoli. Dengan mengetahui lebih jauh pasar monopoli, mencari kesempatan dalam membangun bisnis yang memiliki ruang lebih luas untuk bisnis berkembang. Jika produksi barang atau jasa mempunyai kedudukan yang menentukan bagi negara, merupakan kebutuhan untuk kehidupan bangsa, jumlah pasokan terbatas, serta merupakan komoditas vital dan juga berkaitan dengan pertahanan keamanan negara. Jika dilihat dari fungsinya, produksi barang atau jasa memiliki fungsi alokasi, distribusi, serta stabilisasi. Mohon maaf, sekian dari kelompok presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.